وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudaraku sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab keberkahan yang Allah turunkan, yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah bahwa kita memperhatikan kehalalan harta, makanan, minuman yang kita konsumsi serta apa yang kita pakai. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dan senantiasalah kalian beramal saleh. Maka dari itu mukmin sejati senantiasa memperhatikan kehalalan harta yang masuk dalam kepemilikannya, menjaga makanan yang masuk melalui tenggorokannya, begitu pula minuman, begitu pula apa yang dia pakai. Salah satu contoh teladan yang luar biasa adalah sahabat Rasulullah yang utama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sebuah potongan kisah yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah tentang kehidupan beliau. Beliau adalah sosok yang senantiasa menjaga kehalalan makanan dan minumannya. Pernah suatu hari dia memanggil pelayannya, dan itu menjadi kebiasaannya supaya dia diperahkan untuknya susu kambing yang biasa dia minum setiap pagi. Maka sang pelayan itu pun pergi ke kandang kambingnya untuk memerah susu segar untuk disajikan kepada tuannya. Begitu sang pelayan itu tiba di kandang kambing itu, ternyata kambingnya tidak ditemukan. Maka keluarlah sang pelayan itu mencari kambing itu di sekitar rumah dan di pelosok pinggiran-pinggiran kota Madinah. Begitu dia tiba di pinggiran kota Madinah itu, dia bertemu dengan seorang Arab Badui, Arab kampung. Karena melihat bahwa sang pelayan itu orang dari kota, dia berkata kepadanya, wahai saudaraku, aku ingin engkau meramal nasib saya. Kalau engkau bisa meramal nasib saya akan memberikan kepadamu susu kambing segar. Maka sang pelayan itu, karena memang itu yang dia cari, dia mencari susu kambing yang segar, ya, maka dia meramal nasib orang itu. Lantas sang Arab Badui itu setelah diramal nasibnya, memberikan susu kambing yang segar sesuai dengan janjinya kepada pelayan itu. Susu kambing itulah yang dibawa di meja Abu Bakar. Begitu Abu Bakar melihat susu kambing itu tersaji di atas mejanya, dia pun segera mengambil susu itu kemudian hendak meminumnya. Begitu dia meminum seteguk dari susu kambing itu, dia merasa ada sesuatu yang lain di tenggorokannya, tidak seperti susu yang biasanya. Maka dia memanggil sang pelayan itu, kemudian bertanya kepadanya, katakan kepadaku secara jujur, dari mana susu kambing ini? Maka dijawablah pertanyaan Abu Bakar itu dengan menceritakan kronologis kejadian yang terjadi sebelumnya. Maka begitu Abu Bakar mendengar cerita tentang susu kambing itu, spontan dia mengorek tenggorokannya supaya susu itu bisa dimuntahkan. Dia mengoreknya sampai dia berhasil memuntahkan susu itu. Karena salah satu penghasilan yang haram itu adalah penghasilan yang didapat dari ramal-meramal. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia punya standar yang tinggi tentang makanan, minuman yang masuk dan lewat di tenggorokannya.
Dia tidak mau ada sedikit pun, ada setetes pun sesuatu yang masuk di tubuhnya itu sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat. Sebenarnya kalau kita melihat tadi kronologis yang terjadi, Abu Bakar tidak tahu. Bahkan dalam Islam kalau kita tidak tahu, lantas kita melakukannya, itu sebenarnya dimaafkan. Tapi begitulah standar seorang hamba. Justru dia memasang standar yang tinggi untuk kehidupannya. Kalau dia sudah tahu hal itu, sesuatu yang tidak jelas junturungannya, sesuatu yang haram apalagi, ya, walaupun sebelumnya dia tidak tahu, dia masih bisa mengantisipasinya dengan memuntahkannya. Maka itulah kita menemukan fakta tentang bagaimana Abu Bakar itu setiap kali dia salat, dia selalu menangis. Selalu khusyuk dalam salatnya. Setiap kali dia baca Quran selalu menetes air matanya. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa dia mengatakan bahwa amal-amal Abu Bakar itu kalau mau dibandingkan dengan yang lainnya imannya, maka iman Abu Bakar itu lebih berat dibanding iman seluruh penduduk Madinah. Ini adalah salah satu contoh tentang bagaimana kehati-hatian mukmin sejati dalam menapaki kehidupannya, terutama dalam bab harta. Apalagi kita di zaman sekarang ini, saudara yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadapi situasi-situasi yang serba rusak. Ketika kejujuran itu semakin menjadi sesuatu yang langka. Ketika banyak orang sudah tidak memperhatikan lagi yang halal ataupun yang haram ataupun yang syubhat. Maka kita tidak boleh tergoda dengan situasi itu. Kita harus tetap menjaga idealisme iman kita. Walaupun semua orang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat ketidakjujuran, melakukan tindakan-tindakan korupsi dan seterusnya. Itu tidak boleh menjadi justifikasi bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Karena standar kita dalam syariat adalah standar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu standar mukmin sejati. Yang dengan itu insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita konsisten dengan makna seperti itu, Allah berkenan akan memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup ini. Dan itulah yang paling penting, yang harus senantiasa kita perjuangkan. Itu pula lah yang dilakukan oleh ayah seorang ulama terkenal, Al-Imam Al-Bukhari. Sang ayah ini pernah mengatakan, aku tidak pernah memberikan kepada anakku makanan yang haram, hatta makanan yang syubhat. Saya selalu berusaha memastikan bahwa nafkah yang aku berikan kepada keluargaku adalah nafkah yang halal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepadaku, kepada keturunanku, hal-hal yang diberkahi, hal-hal yang membuat namanya menjadi menyejarah dalam sejarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.